Dan saya merasa sangat sedih waktu itu karena saya tidak bisa ngiringi gitu loh. Mereka sempat nengok aku, maksudnya apa ini mau diiringi atau enggak. Selamat sore berkah dalam, kami dari podcast Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu kali ini membahas tema hidup senada dengan lantunan lagu rohani bersama dengan narasumber kita, Mas Dito. Mas Dito, bisa perkenalkan diri? Ya, nama saya Yohanes Maria Vianney Rudito Sutodiwiryo dari Paroki Santa Teresia Sedayu, lingkungan Yohanes Paulus kedua. Baik. Sebelumnya acara ini, podcast ini kami sudah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu memakai masker, menghindari kerumunan, dan jaga jarak. Jadi bisa dilepas dahulu Mas itu untuk maskernya. Nah, biar enak ngomongnya. Kalau pakai masker nanti belibet bagaimana seperti itu. Nah, Mas itu. Ya. Sekarang kesibukannya apa? Ya, sekarang kesibukannya lebih banyak dengan komputer sih. Maksudnya kalau sebelumnya kan aku sering ngasih les anak-anak kalau sore les organ lah atau gitar atau. Nah, sekarang banyak ke aktivitas komputer aja. Berarti masih mengajari anak main piano, gitar. Sejak COVID nih masih libur dulu, tapi mungkin nanti berapa minggu ini pengen mulai lagi. Jadi udah banyak yang ngantri mau daftar. Jadi kalau di rumah itu, kalau untuk aktivitas Mas, kesibukan yang lain? Ya itu sebenarnya aku juga pengen bikin semacam konten-konten untuk YouTube. Ada beberapa materi yang sudah saya bikin, tapi saya pengen bikin lebih banyak lagi sebenarnya. Dan itu sebenarnya butuh waktu ya, karena mesti riset dulu supaya pas ditampil itu kelihatan oke. Jadi sebenarnya kalau nggak ke les ya saya banyak pengen garap konten-konten. Garap konten-kontennya. Ini di rumah atau di mana itu? Ya, di rumah. Di rumah aja berarti mengerjakannya. Baik. Sebenarnya ini kita mengambil lokasi di rumahnya Mas Dito ya. Ini di Dusun Gubuk. Ini lokasinya, bukan kemarin kita di gereja. Kalau ini di rumahnya Mas Dito, di taman doanya Mas Dito. Nanti akan kita bahas kenapa Mas Dito kok membuat taman doa yang keren ini tentunya. Gitu. Nah, lanjut Mas Dito. Oke. Kalau kesibukannya tetap seperti yang dulu Mas, yaitu mengajar, memberi materi, salah satunya tadi piano, baru main gitar. Kabarnya juga bisa ini ya, main biola ya Mas. Ya, itu juga salah satu yang diajarkan ke anak. Ada, tapi beberapa waktu lalu. Terus tergantung kalau ada yang minta. Terus karena ini di sini juga ada beberapa teman yang bisa biola, dan malah kadang saya anjurkan untuk ke teman yang lain saja. Malah keponakanku atau ada lagi teman gitu. Tapi kalau ada yang pengen ya bisa biola dasar aja. Jadi semua dilakukan di rumah ya? Di rumah. Nggak mengganggu keluarga di rumah atau mau cari tempat lain? Di rumah karena ini kan kalau pagi sebenarnya kosong rumah, cuma ibu sama saya, sama adik juga kuliah. Keluarga sehat berarti ya semuanya? Iya. Nah, jadi Mas Dito ini punya keahlian dalam bermain musik, banyak sekali yang bisa Mas Dito ini bisa, yaitu main piano, main gitar, main biola, dan mungkin banyak alat musik yang bisa dimainkan oleh Mas Dito. Mas Dito juga sering ini ya Mas, dapat panggilan ngiringi kor, ngiringi nyanyi. Ya biasa rata-rata sih. Jadi masih ya? Manten atau acara-acara keluarga, pemberkatan rumah atau ini atau misa syukur atau pengetan misalnya, berapa tahun orang meninggal dan sebagainya. Nah, cuman ini masalah pandemi jadi
Cuma disclaimer-nya dulu. Iya. Disclaimer-nya itu saya bukan ahli musik sebenarnya, bukan orang yang berbakat. Nah, itu ini. disclaimer untuk podcast kali ini. Nah, ini yang menarik ini. Mungkin umat Paroki Santa Teresa Sedayu ini belum tahu ini Mas Dito itu bisa berbagai macam pemain alat musik ini. Dulu pendidikannya apa ya kan? Banyak yang belum tahu. Dulu pendidikannya apa, Mas? Ya, kalau musiknya sih sebenarnya saya otodidak. Otodidak. Jadi tidak ada yang jurusan musik. Bukan tidak jurusan musik. Bukan musik. Jadi ya ada sejarahnya bisa diceritakan sih itu. Kenapa saya ini yang ditunggu-tunggu ini bisa diceritakan, Mas? Pada itu ya. Jadi mungkin pengalaman pertama saya dengan musik itu kalau yang saya ingat waktu masih kecil itu juga di Gereja Sedayu. Waktu itu masih gereja lama. Waktu itu ada anak-anak OMK kalau sekarang atau Mudika zaman dulu mereka bikin semacam basar jual beberapa barang gitu. Nah, yang saya ingat waktu masih kecil itu mungkin saya kelas 4 SD ya. Waktu itu romonya romo CHR Sugiono. Salah satu yang dijual itu di sana ada kaset. Nah, jadi setelah pulang gereja saya lihat itu, saya tertarik itu. Sampai rumah saya pengen beli itu dan waktu itu sempat mikir wah gimana ya. Tapi akhirnya dikasih uang, saya kembali lagi gereja beli. Dan yang saya ingat 2 kaset yang saya beli itu warnanya kuning dan satunya warnanya kuning itu gambarnya orgel lama gitu, sampul kasetnya, terus yang satunya lagi sampul kasetnya gambar Yesus yang disalib itu. Yang jelas itu karyanya Handel waktu itu dan yang satu instrumen kayaknya. Nah, itu pengalaman pertama tentang musik yang saya ingat. Masih ada itu kasetnya? Setelah ada CD dan sebagainya itu sudah tersingkir dan mungkin sekarang nggak tahu di mana. Nah, jadi setelah itu masih pengalaman juga dengan Romo Sugiono tuh. Adik saya dilalai itu sama Mbak Clara Susilowati itu kakaknya Bu Erna yang guru bahasa Inggris SMA PL itu. Oh iya, saya tahu. Nah, Clara Susilowati itu sekarang jadi dosen di Sugio Pranoto itu. Jadi adik saya sama dia itu diajari oleh Romo Sugiono belajar main organ tapi pakai not balok. Jadi pakai bukunya PML yang ada not baloknya itu. Dan Romo Sugiono memang salah satu orang yang merintis pendataan musik lagu instrumen organ. Dan dia hafal, dia tulis sendiri dengan tangannya itu not balok itu dia sangat hebat. Nah, saya ikut itu. Jadi ikut kakak adikku. Jadi adikku sama Clara itu kan dilatih oleh Romo Sugiono. Nah, kemudian saya waktu itu kelas 6 SD saya kayak didorong juga oleh bapak untuk ikut juga, walaupun saya ragu-ragu. Akhirnya ikut sampai mungkin pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu setelah itu saya merasa kok agak sulit ya baca not balok itu. Jadi nggak pede. Akhirnya pertemuan ketiga saya ikut datang, ikut berangkat supaya dari rumah kelihatan pergi berangkat les. Tapi saya nggak masuk, cuma ngintip dari jendela Sangristi lama itu lihat adikku sama Clara itu sedang dilatih oleh Romo Sugiono. Nah, sejak itu ada penasaran dalam diri saya tentang gimana bermain organ itu. Nah, itu akhirnya saya nggak terus karena kebetulan juga ujian ya, hampir ujian kelas 6 itu dan 6 SD itu. Kelas 6 SD, jadi orang tua juga sepertinya malah yang ngomong kan mau ujian juga. Ya, saya agak merasa lega, wah nggak ada semacam paksaan lagi untuk bermain itu. Tapi itu tertanam dalam diri saya. Kemudian setelah itu waktu saya SMA di seminari saya juga lihat kok teman saya bisa main, itu selalu ada dalam benak saya gitu. Sampai sebelum masuk SMA ya, SMP itu pengalaman saya dengan musik itu yang saya ingat. Waktu itu nggak tahu kenapa saya sangat senang musik klasik. Dulu belum ada gelombang FM, jadi cuma ada SW sama AM. Yang saya ingat itu ada siaran musik klasik khusus dari radio Angkatan Muda istilahnya. Namanya itu Angkatan Muda. Itu tiap malam apa itu ada siaran musik klasik dan saya sangat suka. Maksudnya saya menikmati, bahkan kadang yang agak sulit, maksudnya yang saya nggak bisa nikmati saya paksa untuk mendengarkan. Jadi
kemudian kenapa nanti tadi kan ditanya biola juga, saya sebenarnya juga belajar main cello itu ada hubungannya dengan itu, bahwa memang saya seperti tertanam ya citra musik itu, dan yang tertanam pertama itu ya organ yang tadi itu, sama musik klasik kan biasanya alat gesek ya, jadi ada biola, cello dan sebagainya. Nah, karena tadi saya agak kesulitan membaca yang khususnya yang part F ya, kunci F. Kalau di organ itu kan ada kunci G untuk tangan kanan, kunci F untuk yang tangan kiri. Yang tangan kanan saya bisa lah, sebut saja bisa, lebih cepat daripada baca yang part pakai F. Nah, kemudian kenapa saya akhirnya nyoba juga belajar main cello itu sebenarnya masih dalam konteks bahwa saya itu masih pengen belajar organ yang benar-benar klasik, yang kanan kirinya pakai not balok, karena memang ada lagu-lagu instrumentasi yang memang dibuat dengan harmoni yang bagus gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa kok nyasar ke alat musik yang lain juga itu sebenarnya karena itu. Jadi pengen pertama memang karena diperkenalkan dengan organ dulu, jadi pengen supaya bisa main organ dengan lancar lah. Tapi kemudian nyasar ke cello itu karena cello kan pakai part F, pakai kunci F. Jadi pengennya nanti aku belajar cello, nanti aku bisa belajar lagi organ yang benar klasik, yang dulu sejak kecil aku dulu gagal gitulah. Nah, kenapa biola itu juga karena ya itu masih image orkes dan biola itu kan sangat sangat kuat. Jadi penasaran kalau biola itu rasanya piye gitu main biola. Ya saya seperti yang tadi di disclaimer, saya nggak ahli tapi tertarik sebenarnya, saya lebih ke senang mendengarkan. Senang mendengarkan. Ya, jadi sedikit latar belakang kenapa kok akhirnya ini. Jadi tadi awalnya ada sedikit pemberontakan dari Mas Dito, saya mau bermain musik walaupun pada saat itu diingatkan orang tua mau ujian kenaikan gitu ya, kenaikan waktu kelas 6 SD. Jadi ada beberapa orang ya, keinginan yang kuat itu nanti malah menimbulkan motivasi diri untuk bisa menjadi lebih bagus. Kadang memberontakkan di dalam hati atau keinginan itu untuk mengarahkan atau untuk berusaha bisa itu kadang lebih kuat daripada yang hanya sekedar niat, hanya sekedar saya mau belajar ini itu seperti itu. Jadi yang dialami Mas itu tadi dari hal itu. Terus untuk pertama kali berani mengiringi musik, Mas. Ya itu menarik ada. Itu kelas berapa? Ya. Terus ceritanya bagaimana? Jadi sebenarnya kan saya agak tidak ahli, tidak jago untuk main musik yang benar-benar dengan part not balok ya. Saya di kunci G Jadi kunci G yang untuk tangan, yang kiri agak kesulitan. Nah, waktu itu karena saya kesulitan, akhirnya saya mencoba mencari cara-cara sendiri, dan kebetulan tuh kan adik saya terus melanjutkan ke PML. Jadi dia punya buku teori musik umum itu. Nah, itu yang saya pakai untuk mencari rumus jarak antar nada. Do ke re berapa, ke mi berapa, sampai ke do tinggi itu berapa. Nah, ternyata itu nanti susunan nada itu kalau disusun menjadi akord-akord. Do mi solnya itu re fa la dan seterusnya. Nah, karena setelah tahu itu, kemudian dulu cara saya belajar itu, saya merekam dengan tape recorder zaman dulu, tape recorder yang kecil itu, terus saya kaset. Saya ngomong di depan tape recorder itu semua akor dari C sampai B, C E G C C E G C C E G C 10 kali, terus D bis A G, D bis A D 10 kali, terus nah setelah itu tak setel lagi di atas organ tape recordernya, tak setel, terus aku tanganku mencet C E G C C E G C yang kiri gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi ditanya kapan saya pertama ngiri, sebenarnya saya sama sekali juga tidak terpikir bahwa suatu saat akan mengiringi. Tapi akhirnya tuh ada sebuah kesempatan, saya lupa saya mengiringi kelompok mana saya lupa. Nah, tapi setelah itu Mbak Yayi dari Belendung. Iya, tahu saya Mbak Yayi. Itu guru saya Mas dulu, Mas. Oh iya. Guru waktu SMA. Oh iya. Nah, itu setelah misa itu dia bilang, "Mas, lingkunganku anak-anak mbok diiringi gitu."
itu tawaran pertama yang saya ingat benar, yang membuat saya akhirnya mulai mengiringi di gereja. Dan sebenarnya saya tidak berpikir sama sekali bahwa suatu saat akan Dibutuhkan jadi oleh pengiring. gereja, ya. Jadi karena Sampai saat ini. suatu saat pas ketemu Yayi itu saya ngiringi apa lupa, terus dia minta saya untuk ngiringi itu. Nah itu pertama kali saya akhirnya mengiringi misa di gereja itu Mbak Yai dengan kor anak-anak dari Sumbersari kita itu, kampungan kan, Belendung lah dan sebagainya, kesian. Nah jadi itu pertama saya mengiringi. Gitu ceritanya. Gitu. Gini Mas, soal mengiringi tadi itu mengiringi pakai alat musik yang mana? Pakai yang Pertama organ, pakai yang organ ya. Di gereja ya waktu itu ya. Gereja lama. Gereja lama. Nah ini tadi mungkin untuk anak kelahiran tahun 2000 ke bawah mereka nggak tahu apa itu kaset Mas, kaset pita. Mereka udah taunya download di Google itu dia mencari lagu. Nah kalau kaset pita kan sebenarnya lebih rumit kalau untuk kita mendengarkan musik untuk belajar. Nah itu kalau untuk anak saat ini seharusnya bisa ya Mas ya, daripada keadaan dahulu masih belajar main musik sekarang kemudahan lah sekarang. Nah kemudian tadi SMP atau SMA Mas pertama kali? Udah lulus SMA. Udah lulus SMA. Baik. Gini Mas, ini dari Komsos ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan khusus di luar pertanyaan yang tadi itu. Mas Ito nanti jawab ya Mas. Ya siap. Ya. Yang pertama, bagaimana Mas Dikto memaknai karunia yang telah diberikan oleh Tuhan? Itu memang pertanyaan yang mungkin belum pernah juga ya saya ajukan pada diri saya sendiri. Tapi untuk menjadi objektif mungkin ada beberapa pengalaman yang saya bisa cerita ya, maksudnya supaya ini seperti saya sedang melihat diri saya sendiri gitu. Berapa tahun lalu, mungkin tahun 92, 93 ya, saya ikut kakak saya yang jadi romo paroki di sebuah paroki di Kalimantan Barat di Tanjung, itu masuk Keuskupan Ketapang. Di sebuah paroki yang benar-benar itu masuk hutan, jadi dari kota Ketapangnya itu masih berapa jam sampai sana dengan jalan yang rusak, waktu itu masih musim hujan. Kalau kita salah sedikit pasti jatuh di jalan, dan jalan yang seperti kalau di sini mungkin seperti galengan ya, tapi itu tanah yang kuning tuh licin sekali. Sampai di sana, nah di kampung itu kebetulan itu ada pernikahan, terus kakakku yang memberkati. Waktu itu saya di dalam gereja itu ada organ, dan saya main sedikit gitu. Yang saya bisa dari dulu itu cuma sacred, hopeful blood unwunden, kepala yang berdarah sengsaramu Yesus. Itu yang saya bisa iringi itu dari dulu, cuma itu di tangga nada C. Nah pas nikahan itu saya ada di situ juga, dan itu sebuah upacara yang sangat sederhana karena di kampung ya, tapi mereka berusaha membuat itu jadi sesuatu yang istimewa ya. Jadi cuma dengan beberapa orang anggota keluarga, dan saya merasa sangat sedih waktu itu karena saya tidak bisa ngiringi gitu loh. Saya duduk di tempat itu nyoba-nyoba main sebelum acara itu, tapi ketika misa itu mulai, pemberkatan itu mulai, mantenan itu berjalan tanpa iringan, dan mereka sempat nengok aku, maksudnya apa ini mau diiringi atau enggak. Jadi waktu itu saya terus itu tertanam itu dalam hati saya, merasa mungkin kalau di sini biasa ya orang nikah dengan kor yang bagus atau organ yang iringan yang seperti itu. Sementara justru di tempat yang seperti itu yang masih sangat kekurangan seperti itu, saya merasakan bahwa musik itu ternyata mungkin sebenarnya bisa membuat hidup seorang menjadi indah gitu loh. Momen hidup seorang bisa menjadi indah. Pasangan itu kan mereka ingin merayakan momen itu secara spesial gitu. Itu momen pertama yang hal yang semakin yang membuat saya melihat posisi musik bagi orang lain tuh itu. Lalu yang kedua,
ini pengalaman yang personal, maksudnya dan agak spontan. Waktu itu saya habis ngiringi teman-teman latihan di gereja yang lama itu pas hujan. Setelah selesai itu kan kabelnya belum dilepas. Saya masuk lagi ke dalam karena waktu itu udah keluar setelah selesai latihan. Saya mau beresi kabel itu, tapi saya nggak pakai sandal. Yeah. Saya kesetrum, saya teriak terlempar situ tuh. Dan gitu bener-bener kayak merasa mau mati itu. Nah, tapi dalam momen itu tuh saya kepikiran, maksudnya jangan saat ini, belum ini saatnya, tapi sempat terlontar dalam momen yang mungkin setengah sadar dan tidak, itu saya bilang kepada Tuhan, jangan, saya masih mau ngiringi Tuhan untuk gereja dan sebagainya. Nah, kebetulan entah itu bersamaan atau mungkin selisih sedikit, saya terbebas dari kabel itu, dan pas waktu itu juga Mas Alfon dari Sundi itu matiin lampu saklar itunya. Nah, itu momen kedua ya. Jadi kalau momen lain seperti contohnya kemarin pas hari Minggu saya ikut misa di Lalai, saya nggak ngiringi karena udah ada lingkungan lain dengan pengiringnya. Kadang-kadang saya bisa merasakan keindahan waktu kor itu menyanyi dengan iringan, dan itu mendorong saya ikut menyanyi gitu. Maksudnya kalau saya melihat posisi diri saya, melihat diri saya dari luar, kalau saya melihat ternyata musik yang dimainkan seorang pengiring itu bisa membantu orang lain untuk merasakan keindahan, atau membuat seperti orang yang nikah merasa itu jadi momen yang lebih indah dan sebagainya. Jadi kalau secara konseptual mungkin lebih besar lagi kalau kita melihat bahwa ini yang saya lihat, posisi saya sebagai pengiring itu kita menjadi bagian dari sebuah liturgi yang katanya itu sebenarnya surga di dunia ini gitu. Karena Ikaris itu kan sebenarnya kalau kita lihat kitab Wahyu itu unsur-unsurnya ada di situ. Jadi ada anak domba, ada kitab yang dibuka itu bacaan, terus nanti ada sanctus dan sebagainya. Nah, bayangkan saya menjadi bagian dari sebuah peristiwa seperti itu, yang kalau ide-ide besarnya kan tentang penebusan manusia, terus keselamatan jiwa, terus jadi pertemuan antara Tuhan dan manusia, dan saya menjadi bagian di situ sebagai seorang pengiring gitu. Jadi kalau saya melihat diri saya sendiri dari luar, saya melihat posisi saya seperti itu. Kalau saya mau semacam memaknai atau mengapresiasi ya, saya lihat supaya objektif, saya melihatnya seperti itu ya. Jadi mungkin saya juga mesti memberi hal yang bagaimana saya melihat posisi saya sebagai pengiring. Di sini juga kelihatannya ada pertanyaan tentang bagaimana saya atau pengalaman yang mengesankan atau apa ini. Ya. Jadi saya tidak melihat diri saya sebagai seorang yang berjasa dalam ketika mengiringi itu. Saya tetap menjadi bagian dari umat. Nah, umat itu kan sebenarnya mereka menerima bayangkan tubuh dan darah Yesus sendiri yang memberi kita kehidupan kekal. Jadi saya sebenarnya agak risih ketika ada ucapan terima kasih ya untuk KUR, untuk ini dan sebagainya. Menurut saya itu baik atau bagus, tapi sebaiknya di luar liturgi. Karena sebenarnya saya merasa saya tetap bagian dari umat juga ketika saya mengiringi itu, dan kami umat ini menerima rahmat dari Tuhan yang sedemikian besar itu. Apa sih jasa saya di situ kan? Saya ini hanya seorang yang menerima. Nah, kebetulan saya mengiringi, dan sebenarnya sebagai seorang pengiring, saya bahkan mungkin di bawahnya umat, karena saya melayani umat untuk liturgi itu. Ini kan bukan show saya, show saya menunjukkan keahlian, bukan, tapi lebih ke bawah saya malah ada di bawah umat yang mencoba membuat kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan lebih mudah atau lebih indah gitu. Jadi kalau mungkin ya refleksi saya yang dalam kutip paling mendasar sebenarnya itu, saya tetap merasa menjadi bagian dari orang yang menerima rahmat dalam misa itu sebagai seorang pengiring pun gitu. Jadi bukan tentang bagaimana
saya berjasa atau mencoba apa gitu. Nah, itu posisi yang mungkin paling mendasar yang saya pikir sebagai seorang yang sering mengiringi. Jadi apa yang dilakukan Mas Dito tadi sepenuhnya, kalau saya garis bawah itu, karunia yang dimaknai oleh Mas Dito itu bagaimana cara Mas Dito itu mempunyai karunia keahlian bermain musik itu membuat orang lain bahagia gitu ya Mas ya. Ya, kira-kira merasakan bahagia, dalam garis besarnya seperti itu. Dan pelayanan yang ikhlas gitu ya Mas ya. Nah, sebenarnya yang soal pengalaman tadi itu mau saya tanyakan Mas. Jadi pertanyaan selanjutnya untuk menggantinya, punya grup orkes nggak Mas?